Biarin aja 7 iji makan, pengen aja meeting. Anak, cerekin lagi. Ini udah direkam. Kesini lagi. Ya. Mulai lagi ya, kita direkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian sehat. Ibu juga alhamdulillah sehat. Videonya mana? Ya, perhatikan kebahasaan dalam teks prosedur. Kompetisi dasarnya yaitu menelaah aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik, tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Tujuan pembelajarannya, ya, yang pertama, ingat di dalam tujuan pembelajaran ini kalian harus mengingat-ingat apa sih yang dijadikan tujuan dalam pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menyebutkan 3 ciri kalimat yang digunakan dalam langkah-langkah teks prosedur dengan benar, menjelaskan pengertian kalimat imperatif. Yang ketiga, membuat satu contoh kalimat perintah dalam teks prosedur dengan tepat. Yang keempat, membuat satu contoh kalimat saran dalam teks prosedur. 2 menit, jangan 2 menit ya, terlalu lama. 1 menit, silahkan dipahami dulu, langsung dibaca, setelah dibaca boleh dicatat. Dah ya. Lanjutkan. Langkah-langkah pembelajarannya, jadi untuk mencapai ketujuan pembelajaran tadi, langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama, menganalisis teks prosedur dari segi kebahasaannya pada buku paket kalian. Ya, lihat halaman 100. Yang kedua, bertanya jawab. Ketiga juga sama, ya, bertanya jawab. Keempat, bertanya jawab tentang apa? Tentang segi kebahasaan yang ada dalam teks prosedur, tentang pengertian kalimat, terus tentang kalimat yang digunakan dalam membuat teks prosedur. Dan yang kelima, membuat kesimpulan bersama-sama, dan terakhir nanti kita latihan. Paham ya? Langkah yang pertama, menganalisis teks prosedur. Lihat buku kalian, buku paket halaman 100. Halaman 100, dilihat ya. Nah, kebahasaan dalam teks prosedur ini menggunakan kalimat perintah atau imperatif, sambil dicatat. Terus kalimat saran dan larangan dalam langkah-langkah. Jadi yang digunakan di sini kalimat larangan, kalimat saran, dan kalimat perintah itu ada di langkah-langkah ya. Nanti kalau penutup di saran ya, dan tujuan juga. Lanjut. Apa yang maksud dengan kalimat? Ada yang tahu? Apa pengertian kalimat? Silahkan, ada yang jawab. Semampu kumpulan kalian. Kata-kata. Siapa nih yang jawab? Adriana. Iya, Adriana Landry Syafira dari kelas 7I. Kalimat adalah kumpulan kata-kata yang diakhiri dengan tanda titik. Ya. Lanjutkan lagi, siapa yang bisa menjawab? Tadi kumpulan kata-kata diakhiri dengan tanda titik. Ada lagi yang bisa melengkapi atau mungkin menyanggah? Kalau menyanggah berarti kalian tidak setuju. Ada yang bisa jawab? Ya, baik ya. Nah, tadi jawaban Andriani sudah bagus ya, tetapi ada kekeliruan sedikit. Apakah kita berbicara itu
menggunakan kalimat berita? Setiap berbicara, apakah kita menggunakan kalimat berita? Tentu tidak, ya. Tadi kata Andriani, kumpulan kata-kata yang diakhiri tanda titik. Kalau tanda titik berarti menggunakan kalimat berita, ya. Tetapi kalau kalimat itu kumpulan kata-kata dan menggunakan intonasi dan diakhiri dengan tanda baca. Mengapa Ibu mengatakan tanda baca? Ya, karena sini ya, apa yang maksud dengan kalimat mengapa tanda baca? Ya, karena balik lagi, kita berbicara itu tidak menggunakan kalimat berita terus. Ada kalimat tanya, ada kalimat perintah. Paham kan? Paham nggak? Mudah-mudahan paham ya. Contoh, Andriani coba tutup pintunya. Nah, di situ kan kalimat perintah. Diakhiri dengan tanda apa? Ada yang bisa jawab? Tanda seru, Bu. Tanda seru. Iya, paham ya. Siapa hari ini yang tidak hadir? Berarti menggunakan kalimat apa? Tanda tanya. Kalimat tanya. Paham ya? Jadi ulangi lagi, apa pengertian kalimat? Kumpulan kata-kata yang saling berhubungan dan makna baru. Dan memupuk makna baru. Tambahkan nanti, ini sorry, ini kalau pakai PDF tidak bisa ditambahkan ya. Tambahkan oleh kalian. Kalimat adalah kumpulan kata-kata yang saling berhubungan dan membentuk makna baru. Ya, tambahkan oleh kalian dan diakhiri tanda baca. Kalimat adalah kumpulan kata-kata yang saling berhubungan dan membentuk makna baru, diakhiri tanda baca. Ingat, tanda bacanya bukan tanda koma, sayang. Awas salah. Ya, nah, ingat tanda bacanya tentunya yang dimaksud di kalimat sudah selesai. Jangan belum selesai. Jangan diakhiri dengan tanda koma. Salah. Kalau tanda koma belum selesai. Lanjut. Ada pertanyaan, Nak? Silahkan kalau ada pertanyaan. Bentar, ini ada yang masuk ke Zoom. Lanjutkan. Ciri kalimat. Lihat, perhatikan. Ciri-ciri kalimat. Berunsurkan bunyi, ada intonasinya. Tadi kata, kelompok kata. Mengandung makna struktural dan berunsurkan situasi. Nah, tadi situasinya. Apakah berita, apakah tanya, apakah menyuruh atau melarang. Paham? Silahkan dicatat dulu sebentar. Dah? Silahkan dicatat dulu sebentar. Dah? Berunsurkan bunyi atau intonasi, berunsurkan. Ya. Sekarang macam kalimat. Ya. Ada kalimat imperatif, kalimat deklaratif, kalimat interrogatif. Yang akan dibahas hanya bagian yang pertama. Kalimat imperatif. Ya, dan nanti ada kalimat saran dan larangan. Ya, kalimat imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Dah dicatat. Jadi Ibu fokus ke imperatif ya. Nanti deklaratif dan interrogatifnya sebagai pengayaan. Silahkan kalian cari pengertiannya dan contoh-contohnya boleh dari internet, boleh dari buku, ya buku-buku yang kalian punya ya sebagai pengayaan. Lanjut. Kalimat imperatif. Kalimat imperatif, coba baca oleh Fatan. Ada nama Fatan?
Ya, Patan, unmute-nya dibuka jadi mute. Silahkan dibaca. Kalimat imperatif itu apa, Nak? Kalimat imperatif. Ya. Kalimat yang fungsinya memberikan perintah untuk melakukan sesuatu. Ya. Jadi di dalam teks prosedur ya. Dah. Yang ini saja yang atas. Jadi, Nak, di dalam teks prosedur itu mengandung kalimat imperatif. Apa sih ya kalimat imperatif itu? Imperatif itu kalimat yang isinya memberikan perintah untuk melakukan sesuatu. Jadi, intinya di dalam teks prosedur itu memberikan perintah untuk melakukan sesuatu. Melakukan sesuatunya apa saja? Ingat, ada menggunakan, ada memainkan, ada melakukan. Ya, memainkan contohnya, siapa yang bisa? Memainkan alat apa? Ya, Johan. Ya, Johan. Cara memainkan angklung. Ya, 100. Ada lagi yang bisa menjawab? Memainkan apa? Piano. Cara memainkan suling. Iya, suling. Boleh semuanya berbicara. Mute-nya dibuka. Mute-nya dibuka. Tidak apa-apa, rame. Supaya kalian tidak bete. Cara memainkan biola. Ya, semua berbicara. Silakan. Ya. Memainkan Pintar semuanya. Ya, anak ibu. Dipencet Ya. tutsnya. Sudah paham. Nah, di situ kita membuat teks prosedurnya, yaitu cara melakukan sesuatunya. Ulangi lagi, sesuatunya di sini berarti lebih dari satu. Tadi memainkan, melakukan, menggunakan. Tadi memainkan sudah bisa ada yang bisa jawab. Nah, sekarang menggunakan. Menggunakan apa nih? Ya, menggunakan cara menggunakan komputer. Pintar, cara Menggunakan gunting. Menggunakan HP. Cara menggunakan HP. Ada lagi yang bisa Cara jawab? menggunakan rautan. Iya, rautan. Apalagi menggunakan TV. TV. Iya. Iya. Udah bisa ya. Lanjut. Cara melakukan sesuatu pekerjaan. Ya. Apa? Cara melakukan sesuatu pekerjaan. Cara mencuci tangan. Berenang. Ya. Cara mencuci tangan. Iya, pintar. Cara Bagaimana berenang. cara mencuci tangan yang baik dan Cara benar mencuci itu? baju. Cara mencuci baju. Berarti itu melakukan suatu pekerjaan. Ya, lanjut. Udah paham semua ya? Ya, sekarang fungsinya. Apa sih fungsi kalimat imperatif itu? Fungsinya yaitu, ya, coba Keisha. Apa fungsinya? Fungsi kalimat imperatif adalah meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Ya, meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Meminta berarti, umpamanya apa nih? Meminta. Kita umpamanya akan membuat teks prosedurnya cara membuat bubur. Apa nih permintaannya? Aduklah, umpamanya ya dari ibu dulu dah, nggak apa-apa, nanti bagian kalian. Aduklah bubur itu dengan perlahan-lahan supaya tidak kena tangan. Silahkan bagian yang lain. Keisha, silahkan mau jawab. Angkatlah bubur tersebut dan masukkan ke dalam mangkok. Ya, pintar, bagus. Ya, ada lagi yang lain? Masukkan bahan-bahan. Masukkan bahan-bahannya, pintar Naura. Ya, bahan-bahannya. Apa saja yang dimasukkannya? Nah, itu permintaan. Sekarang larangan. Larangan dalam melakukan sesuatu apa? Larangannya? Jangan terlalu banyak bahan-bahannya. Ya, bahan. Nah, tadi mengatakan jangan terlalu banyak bahan-bahannya. Apa tuh? Nah, kalimat kalian itu namanya kurang akurat. Ya, mengapa dikatakan kurang akurat? Karena kalian mengatakan bahan-bahannya. Apa bahan-bahannya itu? Kurang akurat. Harusnya secara
detil secara spesifik kalau istilah kerennya ya. Nah, kalau dalam istilah teknisnya itu secara spesifik. Jangan hanya bahan-bahannya. Apa bahan-bahannya tadi? Nah, tadi larangannya, kalimat larangannya melarang apa? Nah, jangan melebihi kapasitas. Nah, atau mungkin jangan melebihi takaran yang sudah ditentukan. Ya, jadi dia paham, oh iya, mengapa hasil buburnya itu lembek sekali? Karena tadi memasaknya terlalu lama. Harusnya 30 menit. Dia memasaknya 40 menit. Jadi rasanya kurang pas. Situ. Ya, paham ya tentang kalimat imperatif? Maaf, Ibu ini si Rahmania baru masuk. Ya, baru masuk nih. Ibu ini dulu. Lanjut. Ciri-ciri kalimat perintah atau imperatif apa saja nih? Ya. Tentunya ya isinya memerintah. Memerintah apa? Ya, melakukan sesuatu. Sesuatunya tadi banyak ya. Bisa sesuatunya di sini Ibu ulang-ulang supaya kalian ingat, oh, kalimat perintah itu sesuatunya itu luas ya. Ada memainkan, menggunakan, melakukan ya. Sambil dicatat. Intonasi perintahnya, nadanya agak naik sedikit. Makanya ketika guru bahasa Indonesia memerintah, nah, nadanya naik. Bukan berarti marah, bukan. Ya, contoh. Ada yang bisa menjawab intonasi perintah langsung dipraktekkan di kalimat. Coba Jemima. Jemima Alea Ijati, bisa kamu memberikan contoh kalimat perintah yang intonasinya perintah atau nadanya agak sedikit naik? Bagaimana? Bisa? Tolong kerjakan soal tersebut. Ya. Tolong kerjakan soal tersebut. Ya. Apakah kita harus diawali dengan kata tolong? Bisa ya, bisa tidak. Tidak apa-apa. Ya. Ambilkan buku itu. Nah, agak naik. Bukan berarti marah, tetapi sesuai dengan intonasi yang ada di intonasi perintah ini. Ya. Lanjut. Tanggapan dalam bentuk, mana nih jadi hilang. Tanggapannya dalam bentuk perbuatan. Ya, tadi, ambilkan pulpen itu. Berarti yang menanggapinya melakukan perbuatan. Perbuatannya apa tadi? Mengambil pulpen itu. Lanjut. Tulisannya diakhiri tanda seru. Ya. Tentunya kalimat perintah ini bukan hal yang asing bagi kalian karena sudah kita pelajari, kalian pelajari waktu SD. Ini hanya menegaskan lagi karena ketika membuat kalimat suka banyak hal-hal yang tidak diharapkan oleh Ibu sebagai guru bahasa Indonesia. Apa contohnya? Penggunaan huruf besar dan kecil. Memulai kalimat huruf kecil harusnya besar, harusnya sesuaikan dengan apa? Fungsi dari huruf besar. Ya, lanjutkan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, lanjutkan. Ciri-ciri kalimat perintah. Ingat apa nih? Isinya perintah untuk melakukan suatu, intonasinya perintah, nadanya agak naik sedikit, tanggapannya dalam bentuk perbuatan, dalam tulisan diakhiri tanda seru. Lanjut. Macam-macam kalimat imperatif ya atau kalimat perintah. Nah, coba sambil dicatat ya. Dicatat, perhatikan di layar. Jangan bengong. Nih siapa yang bengong? Repano kok bengong? Kenapa?
Repano sakit. Ya, Repano sakit enggak? Ya, sambil dicatat ya, Nak. Coba Repano. Apa? Nih, macam-macam kalimat perintah. Coba dibaca, Repano. Enggak. Mana Repano suaranya? Repano. Ya. Silahkan Repano. Iya, Bu. Ya, silahkan. Macam-macam kalimat perintah. Mana Repano? Perintah biasa. Ya, terus. Permintaan, ajakan, larangan, ejekan, syarat. Ya. Contohnya juga, Bu. Ya, silahkan. Contoh perintah biasa. Usirlah anjing itu. Ya. Permintaan, coba ambilkan majalah itu. Iya. Ajakan, marilah kita berangkat sekarang. Larangan, janganlah merokok di sini. Ejekan, buatlah sendiri jika engkau bisa. Syarat, tanyakan kepadanya, tentu ia mau menerangkannya. Iya, pinter. Ya. Nah, tadi kekurangannya sedikit, Revano. Harusnya ingat, ciri dalam kalimat imperatif itu. Ini 10 menit lagi, Mas Bet. Running of time. Ya. Berarti tadi kekurangannya sedikit, Revano. Intonasinya kurang naik kan. Usirlah anjing itu. Coba ambil jangan. Nah, bagaimana? Usirlah anjing itu. Naik nadanya. Coba ambilkan majalah itu. Nah, yang kita gunakan di dalam teks prosedur yaitu permintaan dan larangan. Ini perintah ya. Perintah, permintaan, dan larangan. Ya, lanjut. Nah, sekarang ke saran. Ya. Apa sih saran itu? Nah, kalimat saran itu biasanya diartikan kalimat untuk berpendapat. Ya, untuk mencapai hasil terbaik. Nah, sebaiknya, tadi Ibu memberikan saran ke Repano. Repano sebaiknya ketika membacakan kalimat imperatif nadanya naik. Nah, itu disebut kalimat saran. Ya. Silahkan di sini ada pengertiannya, dicatat. Mencatatnya cepat ya, karena kita dibatasi dengan waktu. Perhatikan kalimat berikut. Ya, nanti ada di buku paket kalian. Halaman 103, nak. Halaman 103 nanti dibaca lagi, dipelajari lagi, supaya kalian lebih paham apa saja yang kita lakukan, yang kita bahas di dalam teks prosedur. Kalimat berikut, lihat. Kalau perintah, lakukan ini. Nah, lakukan ini, lakukan itu. Dengan saran, untuk mencapai hasil terbaik, sebaiknya lakukan ini. Nah, ininya itu bukan ditulis ini, tetapi tuliskan, sesuaikan dengan teks prosedur kita. Peringatan, hindari, jangan lakukan. Konjungsi, kata sambungnya. Ya, apa kata sambungnya? Nah, kata sambungnya bisa ada dan, ya setelah itu, kemudian. Nah, ini konjungsinya. Ya, untuk memberikan batasan digunakan konjungsi sampai hingga dengan aduk terus. Ya. Terus terdapat pelepasan karena banyak hal yang sama sehingga terlalu banyak kalau tidak dilepaskan. Ini contohnya.
bisa kalian membuat kalimat sendiri. Ini sekedar contoh, tidak harus seperti ini. Ada pertanyaan? Ya, contoh kalimat perintah dalam langkah-langkah ya. Basahilah tangan hingga pergelangan dengan air yang mengalir. Kemudian tuangkan sabun sampai menetes. Ya, tuh selesai pertemuan hari ini. Apa kesimpulannya? Kita simpulkan bersama-sama. Nah, kita belajar menyimpulkan. Ya, kesimpulannya tadi apa pengertian kalimat? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan. Sebutkan namanya. Nama saya Johan Rakal Bakara dari kelas 7I. Kalimat adalah kumpulan kata-kata yang disusun menjadi makna baru dan diakhiri dengan tanda baca. Iya, pinter. Benar ya? Ibu tidak menginikan lagi, tidak lagi memberikan siapa yang bisa menjawab karena waktu. Lanjutkan. Di dalam teks prosedur, nih berarti kita menggunakan tesnya secara lisan ya. Nah, secara lisan sambil menyimpulkan. Tadi pengertian kalimat udah. Buatlah satu contoh kalimat perintah di dalam teks prosedur dengan tepat, Pak. Ya, contoh kalimat perintah dalam teks prosedur. Silakan, boleh yang ada di buku, tidak apa-apa. Saya, Ya. Bu. Ya, Nama silakan. saya Kisha Almira Biantari Putri dari kelas 7I. Iya, silakan. Apa Contoh jawabanmu, Nak? kalimat perintah yang ada di dalam teks prosedur adalah masukkan air sebanyak 200 ml ke dalam gelas yang berisi teh. Terima kasih. Ya. Tepuk tangan, Nak. Betul benar. Ya, tepat. Ya. Itu contoh kalimat perintah ya yang ada dalam teks. Sekarang buatlah contoh kalimat saran dalam teks prosedur. Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa? Jangan itu lagi dong. Siapa tadi? Nama saya Alea Reda Zahra dari kelas 7I. Alea, silakan. Mana Alea? Kok di Ibu tidak ada ya Alea? Oh iya, Alea, silakan. Alea Reda. Ya. Sebaiknya ditambahkan ditambahkan perasa lebih banyak agar rasanya lebih terasa. Ya, ada lagi yang jawab? Nah, sekarang tadi kan kita membuat kesimpulannya dengan Ibu mengajukan pertanyaan, ya. Nah, mengajukan pertanyaan. Nah, tadi ingat-ingat ya kesimpulannya, ya. 3 ciri kalimat yang digunakan dalam langkah-langkah teks prosedur dengan benar. Apa tuh ciri kalimatnya? Ingat ya, tadi kita sudah belajar. Ya, menjelaskan pengertian kalimat, membuat satu contoh kalimat perintah, dan membuat satu contoh kalimat saran. Kesimpulannya, 3 ciri kalimat yang digunakan dalam langkah teks prosedur yang benar, apa saja kalimatnya yang digunakan? Yuk bersama-sama kita membuat kesimpulan. Dibuka moodnya, unmute-nya dibuka. Yaitu menggunakan kalimat perintah, kalimat saran, kalimat larangan. Apa pengertian kalimat imperatif? Yaitu kalimat yang imperatif. Kalimat yang isinya memberikan perintah untuk melakukan. Ya, semua berbicara, dibuka moodnya. Tidak apa-apa, rame ya. Lanjutkan. Contoh kalimat perintah dalam teks prosedur. Apa contohnya? Semua dibuka moodnya.
air ke dalam gelas, tuangkan 500 ml air ke dalam gelas. Ya, Denny ya, tadi yang menjawab. Siapa? Tadi yang menjawab siapa? Saya, Bu. Ya, siapa saya tuh? Johan Rafael Bakara. Johan, iya. Yang lainnya dong, Mbak Pisio, kamu nggak menjawab? Ya, sekarang membuat satu contoh kalimat saran dalam teks prosedur. Pasti saran tadi udah ada yang menjawab, diulang-ulang juga ya. Sebaiknya matikan keran air setelah digunakan. Itu kalimat saran. Paham ya, Nak? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, sekarang kita tadi sudah menyimpulkan materi hari ini, yaitu tentang teks prosedur bagian kebahasaannya. Ya, nah, ini secara lengkapnya menelaah aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat atau cara memainkan alat musik tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain. Dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Ya. Nah, sekarang kita ke latihan. Dicatat. Nomor 1. Langsung sambil menjawab. Ya, karena tadi kita dalam menyimpulkan juga sudah dibahas. Nomor 1. Sebutkan 3 ciri atau langsung jawab boleh lah. Ya. Karena soalnya sudah ada di layar. Nah, sebutkan 3 ciri kalimat yang digunakan dalam langkah-langkah teks prosedur dengan benar. Kalimat. Ditulis saja dulu, Nak. Nanti kamu